Halo teman-teman, jadi kembali lagi bersama Miss Riani. Kita mau melanjutkan ke nomor 9. Nah, yang di nomor 9, di sini dia menjelaskan terkait sebuah kedai kopi nih. Jadi di nomor 9 ini, dia membahas terkait kedai kopi yang dimana katanya, kita highlight dulu ya, yang pentingnya di sini, mampu menjual 200 gelas kopi dengan harga 12.000 per gelas. Setelah melakukan berbagai survei, pemilik kedai kopi tersebut memiliki kesimpulan untuk setiap penurunan harga es kopi sebesar 1.000, banyak es yang terjual akan bertambah 20 gelas per hari. Nah, berarti kalau selanjutnya, agar tidak rugi, pendapatan minimal per harinya itu adalah 2.100.000. Berarti pasti soal ini akan ditanyakan berapa gelas yang didapat, kalau berapa harganya sih per gelas kalau minimal penjualannya itu 2,1 juta. Terus biasa juga itu yang ditanyakan terkait kalau semisal harganya begini, berapa gelas yang akan terjual, atau kalau dimaksimalkan gitu berapa keuntungannya atau berapa gelas yang bakalan terjual. Nah, jadi mari kita kerjakan. Jadi kita pergi ke nomor 9. Soalnya adalah banyak es kopi yang terjual per hari ketika harga es menjadi 9.000. Nah, mari kita kerjakan ya teman-teman. Tadi tuh dikatakan bahwa setelah melakukan riset ternyata penjualnya tuh menurunkan ya harganya 1.000 per jumlah es kopi. Jadi mungkin kita bisa misalkan N itu pakai merah kali ya biar agak beda. Kita pakai merah ya teman-teman. Jadi kita misalkan nih N itu, aduh kok nggak bisa. Nah, kita misalkan N adalah banyak banyak es kopi yang terjual. Jadi N itu banyak gelas kopi. Aduh, banyak kopi. Nah, jadi kalau kita buatkan dia persamaan matematika dari pernyataan yang diberikan, kita bisa katakan bahwa harga sama dengan harga awalnya berapa ya? 12.000. Harga awalnya kan 12.000 ya, dikurang katanya itu dikurang 1.000. 1.000 setiap penjualan. Berarti setiap penjualan banyaknya kopi, berarti dijual 1.000 N. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini. Jadi kalau untuk mau ditanyakan berapa banyak kopi yang dijual, berarti kita bisa menuliskan bahwa kan katanya dia mampu ya 200 kopi ditambah banyaknya katanya akan bertambah 20 gelas per hari. Berarti 200 ditambah 20 N. Jadi kita mau cari dulu N-nya tuh ada berapa sih N-nya. Jadi kita bisa pakai ini. Harganya tuh 9.000 ya, yang ditawarkan tuh 9.000. Jika harganya 9.000, makanya bisa dibuatkan seperti ini. 12.000 dikurang 1.000 N. Nah, kita lakukan perhitungan. 12.000 di ke samping begini, atau kita sama-sama kurang. Jadi kita kurang ini 1.000, kita kurang setiap ruas kita kurang dengan 9.000. Berarti di sini habis 0 sama dengan 12 dikurang 9.000, 3.000. Jadi kita dapat 3.000. Selanjutnya dikurang 1.000 N. Ini kita sama-sama jumlahkan dengan 1.000 N. Jadi di sini ada 1.000 N sama dengan 3.000. N sama dengan ini coret 3 bagi 1 3. Jadi N sama dengan 3. Jadi kita tahu nih jumlahnya. Jadi untuk mendapatkan banyaknya gelas kopi yang terjual hari ini, yaitu minimal sehari kan 200 ya, ditambah 20 N. N itu kan katanya di sini kalau dikurangi 1.000 harganya bakalan bertambah 20 gelas per harinya. Jadi kita 200 ditambah 20 N. Jadi 200 ditambah 20 N-nya berapa? 3. Jadi 200 sama ditambah 20 kali 3 60. Jadi 200 tambah 60 sama dengan 260. Jadi di sini jawabannya nomor 9 adalah 260 gelas. Nah, selanjutnya kita pergi ke nomor 10. Nomor 10 tuh ditanyakan jika pemilik kedai ingin meningkatkan banyak penjualan es kopi, tetapi dengan pendapatan yang sama dengan hari normal, banyaknya es kopi yang akan didapatkan atau yang terjual. Jadi bisa kita buatkan ya persamaan. Jadi harga normalnya tadi berapa ya? Harga normalnya tuh bisa dia menghasilkan 200 dikali 12.000. Nah, jadi yang mau kita kalikan itu atau kita buat persamaannya itu adalah banyak kopi dikali harga kopi. Nah, ini kita bisa buat persamaan nih kayak gini. Jadi ini untuk yang normal. Terus yang bertambahnya juga meningkat. Dia ingin meningkatkan banyaknya penjualan. Berarti kita bisa pakai persamaan yang tadi gitu. Jadi kalau yang normalnya kan didapat 200 ya. 200 kopi dikali harganya tuh 12.000. 12.000. Jadi kalau yang ingin bertambah, karena kita tahu pendapatannya akan bertambah, penjualannya akan bertambah jika ini 200 ditambah 20 N dari ini kan tadi dengan yang ini, tetapi harganya harus turun 1.000. Jadi kita buatkan persamaan seperti ini. Untuk banyaknya kopi kita bisa tulis dengan 200 ditambah 20 N dikali dengan harga kopi. Harganya kan tadi 12.000 ya. Harganya 12.000 diturunkan 1.000 sebanyak N kopi. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Jadi persamaannya menjadi 200 dikali 12.000 menjadi berapa teman-teman? 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Nolnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nolnya.
Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini. Selanjutnya, kalau untuk perkalian seperti ini, kita bisa langsung kalikan seperti ini. Nah, ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Jadi 200 dikali 12.000. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Nolnya ada 5 juga. Nah, terus ini lagi 200 dikali minus 1000n. Minus 2 kali 1, 2. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa n-nya ya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya lagi ada ini 20n dikali 12.000. Berarti ditambah 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ujung sama ujung nih. 200 dikali dengan minus 1000n. Jadi 2 kali 1. Ini nggak muat ya, kita tulis di bawah aja nih. Nih, 2 kali 1, 2. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. N kali N kuadrat. Nah, supaya lebih mudah, karena di sini sama-sama banyak nolnya, jadi kita bisa hilangkan atau kita bagi. Nol paling sedikit kan 4 ya, jadi kita bagi nolnya. Di sini dicoret 4 nolnya, di sini juga, di sini juga. Dan ini, karena ini sama-sama ada 2.400.000 di sini juga, jadi kita bisa sama-sama coret ya di kedua ruas. Jadi, sehingga hasil persamaannya itu bisa dituliskan bahwa 0 sama dengan, ini kan sisa berapa ya? Sisa 20 minus 20n ditambah 24 dikurang 2n kuadrat. Iya kan? 20n. Nah, oh ini ada n gak sih? 20. Iya, ini tuh kelupaan n-nya guys. Nah, ini ada 24n. Minus 20n ditambah 24n sama dengan 4n dikurang 2n kuadrat. Jadi, supaya sama ini n kuadratnya positif, jadi kita bisa tuliskan, jadi kita bisa kalikan dengan minus 1/2. Supaya hilangkan juga 2-nya ya, supaya lebih mudah kita mengerjakan. Jadi, minus 2 kali minus 2n kuadrat dikali dengan minus 1/2 menjadi n kuadrat. Ini juga menjadi minus 2n. Nah, ini tuh menjadi persamaan kuadrat ya. Jadi ini kan persamaan kuadrat, sehingga kita bisa cari faktornya gitu. Jadi ini bisa difaktorkan bahwa n kali n kuadrat dikurang berapa sih minus 2n dengan n itu faktornya 2. Jadi n kali minus 2 menghasilkan minus 2n. Jadi bisa dibuatkan seperti ini. Jadi faktornya adalah n sama dengan 0 atau n minus 2 sama dengan 0. Jadi ini bisa dituliskan n sama dengan 2. Jadi kita pakai yang ini ya, karena yang ditanyakan di nomor 10 adalah banyak es kopi yang terjual. Jadi kita pakai yang lebih besar gitu, nilai positif yang lebih besar. Jadi kita tahu bahwa n-nya sama dengan 2. Nah, di sini tuh rumusnya untuk banyaknya kopi tuh ini teman-teman, 200 ditambah 20n. Jadi kita bisa menuliskan bahwa banyak es kopi yang akan terjual yaitu 200 ditambah 20n. 200 ditambah 20 kali nilainya n-nya berapa? 2. Berarti 200 ditambah 20 kali 2 40. 200 tambah 40 240. Nah, jawabannya untuk nomor berapa ya nih? Nomor 10, yaitu banyak es kopi yang terjual, yaitu sebanyak 240. Oke, selanjutnya kita pergi ke nomor 11. Nah, di nomor 11 ini dia membahas terkait pendapatan harian maksimal yang mungkin berdasarkan riset ya, berarti nilainya tadi yang sudah diturunkan. Jadi kalau berdasarkan riset, harga yang bisa didapat tuh kita bisa pakai persamaan yang ini teman-teman. 200 ditambah 20n dikali dengan 12.000 dikurang 1000n. Jadi kita tulis ulang di sini aja ya. 200 ditambah 20n dikali dengan 12.000 dikurang 1000n. Jadi ini tuh pendapatan maksimal yang didapat oleh penjual gitu. Nah, jadi kita mau cari dulu nilai n-nya. Cara cari nilai n-nya kita bisa menggunakan persamaan dari banyaknya ini. Kita bisa pakai persamaan yang didapat yang di sini tadi. N kuadrat dikurang 2n. Jadi untuk mendapatkan n itu n kuadrat dikurang 2n. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal, kita bisa lakukan turunan. Jadi maksimal itu kita pakai turunan ya guys, turunan. Nah, turunannya berapa? Jadi kalau cara turunannya itu yang ini, yang jadi pangkatnya tuh dikalikan ke depan dan pangkatnya dikurang 1. Gitu. Jadi caranya itu, ini kan pangkatnya n kuadrat kurang 2n. Pangkatnya tadi berapa? 2. Di sini pangkat 2 berarti ditulis 2n. Pangkatnya itu dikurang 1. 2 kurang 1, 1. Jadi 1 aja ditulis, gak usah ditulis ya. Ini lagi dikurang 2n. 2n itu n ada pangkatnya enggak? Pangkatnya kan 1 ya. Jadi 1 dikali 2, 2n. Pangkatnya lagi dikurang 1. 1 kurang 1, 0. N pangkat 0. N pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi 2n dikali 1. Jadi 2n dikurang 2. Nah, di sini kan kita kasih sama dengan 0 ya, teman-teman. Jadi 2n sama dengan 2n sama dengan 1. Jadi pendapatan kopinya itu kita misalkan nih n-nya sama dengan 1. Berarti 200 ditambah 20 kali n. N-nya diganti dengan 1. Nah, dikali dengan 12.000 dikurang 1000, n-nya diganti lagi 1. 200 ditambah 20 kali 1, 20. 200 tambah 20, 220. Nah, selanjutnya lagi, itu 12 dikurang 1000. Kan 1000 kali 1, 1000. Jadi, 12.000 dikurang 1, berapa? 11.000. Nah, jadi sisa dikali nih, nolnya ada 4. Sini 3, di sini 1. Jadi, ada 4.
Nah, 11 kali 22. Jadi 11, 22 dikali 11. 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. Jadi ini dijumlah. 2, 2 tambah 2, 4. Ini turunkan 2. Jadi jawabannya adalah 2.420. Ada enggak? Oh, ada teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Jadi pendapatan harian maksimal yang mungkin berdasarkan risetnya itu 2.420. Jadi perlu di-note ya teman-teman, kalau kita diminta mencari maksimal gitu, pendapatan maksimal atau banyaknya yang terjual secara maksimal, kita bisa menggunakan turunan seperti ini. Selanjutnya lagi untuk nomor 12, yaitu jika pemilik kedai ingin menurunkan harga es kopi tanpa harus mengalami kerugian, harga satu gelas es kopi termurah yang dapat dijual berdasarkan riset. Berdasarkan riset lagi, otomatis yang digunakan adalah persamaan ini lagi teman-teman. Jadi kita tulis ulang nih. Persamaannya 200 ditambah 20N dikali dengan 12.000 dikurang 1000N. Nah, kita cari nih menurunkan harga tanpa mengalami kerugian. Berarti kita perlu tahu pendapatan minimumnya berapa. Ternyata pendapatan minimal per harinya dari kedai itu adalah 2,1 juta. Jadi kita tulis 2.100.000 rupiah. Nah, dari ini kita selesaikan dulu persamaannya, sehingga dari hasil ini kita bisa mendapatkan nilai N-nya. Jadi kita tahu nih 2,1 juta. Jadi kita selesaikan dulu ya yang ini. 2,1 juta sama dengan ini nih kita kali masuk lagi ya seperti tadi. 200 kali 12.000 sama dengan 2 kali 12 24. Nolnya ada berapa? Ada 5. Terus selanjutnya lagi yang kedua 20N dikali minus 1000N. Jadi nolnya ada enggak ya, ini dulu ya, ini dulu kali ini ya. 200 dikali minus 1000N, berarti nolnya ada 5. Tuh, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 1, 2. Jangan lupa tulis N-nya ya teman-teman. Selanjutnya lagi ini 20N kali 12.000, berarti 24. Nolnya ada 4 juga. N di sini tuh ditambah, dikurang lagi 20 dikali 1000, berarti hasilnya 20.000 N kuadrat. Nah, karena kita tahu udah dapat hasilnya ini tuh karena dia sama-sama N, jadi kita bisa mengurangkan gitu. Jadi 2,1 juta sama dengan 2,4 juta dikurang, ini kan 200 ya, 200N dikurang 240N, berarti sisa 40.000 N dikurang 20.000 N kuadrat. Jadi kita hapuskan dulu ya ininya, nolnya biar lebih mudah gitu. Yang paling sedikit kan 4, ini coret 4, ini 4, terus ini juga 4. Dan ini kita bisa kalikan nih, kita bisa kurangkan gitu. Jadi 0 sama dengan ini 210 pindah, dengan ini 240 kita kurangkan. 240 dengan 210 dikurang menjadi 30. Jadi sama dengan 30 ditambah 40N di sisa 4N ya. Maaf teman-teman, aku kurang fokus. Jadi di sini sisa 4N karena kan dicoret 4 nolnya ya. Sisa 4N dikurang 20N kuadrat. Nah, didapat. Jadi ini tuh masih bisa dibagi lagi dengan 2 ya. Sepertinya bisa dibagi 2. Ya, ini bisa dibagi 2. Ini sisa 2N karena kan ini dicoret ya. Ini kita bagi 2 semua. Jadi ini 30 bagi 2 15. Ini bagi 2 tambah 2N dikurang N kuadrat. Biar lebih mudah kita jadikan positif ya N kuadratnya supaya bisa difaktorkan. Jadi bisa dituliskan N kuadrat dikurang 2N dikurang 15 kurang 15 sama dengan 0. Nah, kita cari nih faktornya. Jadi faktornya bisa menggunakan seperti ini. Sama dengan 0. N kuadrat kita faktorkan N sama N. Terus berapa sih kira-kira nih perkaliannya? Berapa dikali berapa dapat minus 15? Berapa ditambah berapa dapat minus 2? Nah, kita lihat perkalian 15 tuh. 1 kali 15 perkalian 5 untuk mendapatkan 15 itu adalah 1 kali 15, 3 kali 5. Jadi kita coba ya. Kalau 1 sama 15 kan selisihnya cuma 14. Kalau ini kan 2. Nah, jadi yang kita pakai itu adalah 3 dengan 5. Jadi 3 dengan 5 kita tulis nih. Gimana sih caranya 3 dengan 5 bisa menghasilkan minus 2? Yang mana supaya bisa mendapatkan minus 2, 5-nya tuh kita ubah tandanya menjadi negatif. Jadi minus 5 ditambah 3 minus 2. Otomatis di atas di sini juga sama. Minus 5 dikali 3 sama dengan minus 15. Jadi faktornya itu adalah kita tulis nih, 3-nya tuh positif, berarti ditambah 3. Di sini minus 5. Nah, jadi faktornya kita coba tes ya, teman-teman. N kali N, N kuadrat. N kali minus 5, min 5N. 3 kali N, 3N. 3 kali minus 5, minus 15. Minus 5N ditambah 3N, minus 2N. Ini sama kan berarti sama yang di atas, jadi sudah benar faktor yang kita dapatkan. Jadi ini kita hapus aja ya. Nah, selanjutnya lagi, kita bisa buat faktornya. N ditambah 3 sama dengan 0, N sama dengan minus 3. Atau N kurang 5 sama dengan 0, N sama dengan 5. Tentu yang kita ambil adalah yang bernilai positif. Karena mana mungkin dong banyaknya kopi itu minus. Enggak kan, pasti positif. Jadi kita pakai yang positif aja, N-nya sama dengan 5. Karena yang ditanyakan dari soalnya itu adalah harga 1 gelas kopi. Jadi harga 1 gelas kopi. Ini kan tadi yang ini tuh banyaknya kopi. Kalau yang ini tuh harga gelasnya, harga per gelasnya. Jadi kita bisa pakai
persamaan tersebut, yaitu 12.000 dikurang 1000 N. Nah, 12.000 dikurang 1000, kita kasih masuk nilai N-nya. Nilai N-nya adalah 5. Jadi 12.000 dikurang 1000 dikali 5. Pasti kalian bisa kan menjawab. Ini tuh uang, guys. Orang tuh akan lebih mudah mengerjakan perhitungan kalau tentang money. Jadi 1000 kali 5. Kita tuh punya uang 1000 5 lembar. Berapa sih? Yaitu 5.000. 12.000 dikurang 5.000. Analogikannya kita pergi ke penjual tuh, kita punya 12.000. Harga makanan yang kita beli itu 5.000. Jadi sisa uang yang kita miliki sekarang adalah 7.000. Jadi harga dari banyaknya, harga termurah untuk satu gelas kopi yaitu 7.000. Ada nggak sih 7.000? Ternyata ada. Jawabannya adalah oke. Mungkin ini aja ya untuk soal untuk kopi. Cuman ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4. Selanjutnya untuk nomor 13 kita akan bahas di video selanjutnya. Dadah.